Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rino Eki Pratama dengan NPM 2478330. Di sini saya akan mempresentasikan perkembangan perancangan perangkat lunak aplikasi saya, yang dimana saya mengambil materi pendidikan seperti pembelajaran edukasi berbasis game tentang penerapan teknologi. Materinya itu ada kayak elektronika, materi elektronika, kayak nanti itu pembelajarannya itu kayak dasar-dasar elektronika, membahas elektronika, kayak nama komponen elektronika itu apa, kemudian cara menghitung nilai komponen elektronika itu gimana, kemudian membuat skema rangkaian elektronika. Kemudian yang kedua, materinya itu ada materi software atau perangkat lunak, seperti pembahasan kayak e-commerce dan website dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ada multimedia. Di sini akan membahas tentang cara videografi dan fotografi dalam bidang multimedia. Kemudian materi yang keempat itu tentang jurnalistik. Jadi ngebahas tentang apa itu jurnalistik, terus jenis-jenisnya apa, kemudian gimana cara membuat teks berita, dan sebagainya. Nah, selain itu ada beberapa aplikasi kompetitor yang saya ambil untuk sebagai referensi untuk aplikasi saya. Salah satunya itu yang pertama adalah Duolingo. Kenapa saya mengambil Duolingo? Karena aplikasi Duolingo ini tentang membahas pembelajaran berbasis game, yang kemudian ada di situ di dalamnya fitur komunitas, yang dimana itu pasti bakal menarik untuk pengguna. Kemudian ada aplikasi lain yang namanya itu Keepin School, dimana dalam aplikasi tersebut itu terdapat video edukasi dan juga pembelajaran berbasis game, yang dimana pada aplikasi sebelumnya itu Duolingo, di situ ada pembelajaran game tetapi tidak ada video pembelajarannya. Nah, sedangkan di Keepin School ini ada video pembelajarannya, dan ada hal yang menarik di aplikasi Keepin School ini. Hal yang menarik itu adalah ada e-book pembelajaran untuk di aplikasi Keepin School ini. Nah, itu menurut saya masih agak ambigu untuk memasukkan ke bagian aplikasi saya. E-book ini masih ambigu untuk saya masukin ke fitur-fitur aplikasi saya, karena takutnya nanti agak kesusahan untuk membuatnya. Dan kemudian yang ketiga ada aplikasi satu lagi, yaitu aplikasi Logislike. Nah, aplikasi Logislike ini merupakan aplikasi yang untuk pembelajaran berbasis game seperti pada umumnya, tetapi saya dalam aplikasi ini mengambil untuk tampilan UI UX-nya, yang dimana itu saya tertarik pada tampilan UI UX dari aplikasi Logislike tersebut. Setelah itu selanjutnya yaitu metode pembuatannya. Di sini saya menggunakan metode prototype, karena metode ini fokusnya itu dalam perkembangan model awal suatu aplikasi, atau aplikasi yang berbentuk prototype, atau aplikasi yang akan didemokan gitu. Yang dimana nanti itu aplikasi yang didemokan itu nanti akan di kuesioner ke pengguna-pengguna lain atau orang-orang lain, supaya si admin atau saya mendapat tanggapan dari calon pengguna
supaya nanti aplikasinya itu akan diperbaiki atau ditambahkan, atau ada beberapa yang harus dikurangi dari tanggapan calon-calon pengguna. Kemudian pada metode prototype ini ada tahap-tahapannya. Yang pertama yaitu menganalisis. Ya, menganalisis ini menganalisis seperti observasi lingkungannya, misalnya aplikasi ini mau digunakan oleh pengguna siapa dan siapa aja yang ingin digunakan gitu. Kemudian yang kedua ada yang namanya pembuatan kerangka desain. Pembuatan kerangka desain ini seperti pembuatan wireframe atau bisa disebut layout dasarnya dari sebuah desain yang nanti akan disempurnakan dalam penambahan seperti warna, terus teks, terus gambar ya di aplikasi Figma. Kemudian yang ketiga ada namanya yaitu pengodingan. Di pengodingan setelah melakukan desain nanti akan melakukan pengembangan di bagian pengodingan seperti front end, back end yang nanti bertujuan untuk supaya aplikasi itu dapat dikembangkan untuk bisa digunakan oleh si pengguna. Kemudian yang keempat itu pengujian. Yang keempat yaitu pengujian. Setelah membuat desain UI UX, kemudian dan pengodingan, itu nanti akan diuji bagian desainnya, UI UX-nya, kemudian bagian front end-nya, kemudian back end-nya juga. Setelah itu evaluasi. Nah, di tahap evaluasi ini yaitu aplikasi prototype, aplikasi dalam bentuk prototype atau demo nanti akan dikuesioner ke calon-calon pengguna untuk si admin mendapatkan pendapat dari pengguna supaya biar tahu aplikasi ini apa kekurangannya gitu, kayak apa yang harus ditambahin, apa yang harus dikurangin gitu. Karena kan ini aplikasi yang dibuat sendiri, bukan dari permintaan klien gitu kan. Ya, selanjutnya yaitu penggunaan. Setelah yang terakhir yaitu penggunaan ini yaitu dipublikasikan dari beberapa tahap sebelumnya yang sudah selesai, nanti akan publikasikan ke pengguna yang ingin menggunakan. Kemudian tujuan dari aplikasi ini adalah untuk sebagai media pembelajaran yang mudah diakses untuk pelajar dan orang-orang umum. Dan kemudian juga sebagai pembelajaran dalam bentuk yang menarik seperti video edukasi, terus juga berbasis game gitu. Nah, terus apa kelebihan dari aplikasi ini? Kelebihan dari aplikasi ini adalah aplikasinya itu saya mengambil beberapa fitur-fitur dari aplikasi sebelumnya yang saya referensi, yaitu dari mengambil referensi video pembelajaran, terus kemudian game pembelajaran, maksudnya pembelajaran berbasis game, terus ada komunitas. Nah, di komunitas ini bisa apa ya, bisa pengguna ini bisa berkomunikasi dengan pengguna lain, dan juga bisa bermain battle quiz gitu misalnya dengan kawan atau orang lain. Kemudian ya itu beberapa fitur-fitur yang ada di
ada di aplikasi saya ya mungkin ada sedikit yang berbeda dari aplikasi sebelumnya sebagai kelebihannya, walaupun itu sedikit. Nah, mungkin itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.